Halo guys, aku mau cerita. Aku dulu kerja jadi TKI, terus aku keluar, aku kerja di perusahaan oli, aku jadi marketing, terus and then aku resign, and then aku jualan ayam bakar madu. Resign itu keputusan yang berat sebenarnya, dimana aku nggak punya dana cadangan, nggak punya dana darurat lah. Orang aku juga anaknya orang miskin, nggak punya dana darurat, nggak punya dana cadangan apapun itu. And then aku buka warung dengan bismillah, dengan modal seadanya. Kamu mau lihat situasi warung aku sekarang? Oke, aku perlihatkan situasi warung aku sekarang. Masih sepi. Ini warung aku masih sepi guys, belum ada pembeli. Aku di sini jalan satu minggu, itu pembelinya cuma 1, 2, 5 ketul ayam, tambah lagi ya setengah kilo ayam nggak habis, 1 kilo ayam nggak habis. Sedangkan biaya operasi lampu, bensin, kontrak ruko, bayar listrik, ya lainnya itu lebih dari itu kan. Kalau menurut aku, siapapun kamu yang mau beralih di bidang bisnis itu harus nyiapin plan. Ibaratnya kita mau jadi pembisnis itu, kalau menurutku sendiri ya, karena yang aku alamin, banyak orang yang gegabah itu masuk ke dunia bisnis. Aku juga termasuk ya. Ini aku nggak tahu kedepannya kayak gimana. Pertama, masih sepi kayak gini, kita harus punya dana darurat. Kita harus punya dana darurat kan, ya buat nombok lah, buat nombokin kita, buat nombokin uang tombok kita kayak gitu, buat nombokin uang tombok kita kayak gitu kan. Kalau enggak kan ya mumet juga kayak gitu. Aku sendiri mumet sih, ini belum laku kayak gini, apalagi kalau ada angsuran di jalan, ini mau gimana kayak gitu. Tapi kan kita kalau mau jadi pembisnis itu intinya harus berani rugi. Nah, kalau mau jadi pembisnis itu harus berani rugi. Aku selalu berkaca sama motivator yang dulu itu. Kalau mau berani bisnis itu harus berani rugi dulu kayak gitulah. Ini yang aku alami, dimana aku nggak punya dana cadangan, nggak punya. Orang lain ada backupnya ya, kita bisnis dari 0 ke 100, beda sama yang punya privilege. Dari 0 ke 100 nya itu beda, ada jalan tolnya. Mungkin dari 0 ke 100 itu mereka dari 50 ke 100. Kalau kayak aku ini bener-bener dari 0 ke 100 kayak gitu loh. Aku bukanya dari sini itu dari jam 10 sampai jam 9 malam. Itu untung aku laku 6 potong ayam, itu bersyukur banget. Kadang itu nggak laku sama sekali, dan kadang itu cuma laku 1 aja, udah alhamdulillah. Oh ini ya permulaan bisnis itu kayak gini ya, kuat nggak kuat tapi harus dikuatin kayak gitu loh. Kuat nggak kuat harus dikuatin, dan ditambah lagi nanti kalau ini duitnya udah nggak ada lagi gimana, nah, kayak gitu loh. Memang di dunia bisnis itu nggak gampang, aku alamin sendiri ya. Soalnya aku kayak gini, aku dulunya ngirain ya coba aja dulu, coba ternyata rintangannya banyak banget kayak gini. Ya beda sama yang punya privilege tadi ya, yang punya privilege, yang ibaratnya yang orang tuanya ada duit, ini nggak balik modal, dia masih minta tombok sama orang tuanya. Enggak, aku siap dari sekarang. Aku bisnis itu malah dari minus, dari uangku habis, aku harus minta pinjam sama Pak Lekku dulu, dan itu harus kembaliin itu gimana itu. Tapi kan sama Pak Lekku sendiri ya, jadinya aku minta ibaratnya minta dorongan sama Pak Lekku sendiri gitu. Dari ibaratnya aku sendiri itu dari minus ya, minus ke 100 itu susah.
Allahu alam, tapi aku mau coba terus, mau coba konsisten terus, kan. Aku mau coba konsisten terus sama bisnisku ini, ayam bakar padu. Dan aku cerita kayak gini sama kalian, ini dari nol banget ya gitu, ini dari nol banget aku cerita dari ini di tanggal sekarang ini tanggal 23 bulan 1 2022. Aku cerita sama kalian semua. Bagi kalian yang mau berani resign dari tempat pekerjaan kalian itu bagus, berani resign itu bagus. Tapi untuk mulai bisnis itu, kalau aku sendiri udah ngalamin terjun di dunia bisnis kayak gini, itu harus benar-benar dipikir matang-matang. Apalagi kalau kayak aku nih nggak punya dana darurat, beda sama yang orang tuanya kaya. Kalau balik lagi, kalau aku ini from zero, aku nggak punya privilege, aku nggak punya kenalan pejabat, aku nggak punya kenalan yang lain-lain, atau mengandalkan teman untuk beli makanan kita itu nggak bisa guys, nggak bisa. Kita nggak bisa memaksa orang itu untuk beli makanan yang kita jual, nggak bisa beli produk yang kita jual, itu nggak bisa. Ibaratnya ya udahlah, kita mulai dengan marketing yang saya bisa, saya share di IG, saya share di Facebook, saya share di platform media sosial. Itu menurutku 2% membantu, karena aku ini orang nggak terkenal, beda sama selebgram kayak gitu kan, udah terkenal kayak gitu. Kalau aku belum terkenal, jadinya ya belum ngefek banget buat aku kayak gitu loh. Aku tuh punya produknya namanya ayam bakar madu. Ayam bakar madu itu bumbu, ini tuh perpaduan antara ayam bakar Jawa sama ayam bakarnya Upin Ipin khas Malaysia kayak gitu. Jadi aku padankan ayam bakar itu dengan bumbu racikan khas aku, dengan sambal khas aku kayak gitu. Dengan ini aku tuh bisa berharap bisnisku itu bisa besar. Aku tuh bisa merangkul banyak orang di usahaku ini. Cita-citaku seperti itu. Tapi awal mula aku dari awal dihadapkan dengan kayak gini. Aku cerita pahitnya gitu. Ini aku cerita pahitnya ya, untuk semua aja yang mau mulai bisnis ini. Aku sudah pertama aku bukanya di dekat Pasar Bantul itu karena ada sesuatu hal yang nggak aku inginkan, jadi mengharuskan aku pindah ke kios ini kayak gitu. Dulunya aku jualan di emperan toko, tapi maaf, emperan toko yang aku sewa itu nggak potensi. Kalau pagi itu dia buat jualan ayam mentah, ikan mentah, dan sorenya itu aku sewa emperan toko itu sekitar, aku sewa emperan toko itu buat jualan makanan matang. Dari situ banyak lalat dan bau juga, bau ikan busuk kayak gitu, nggak privilege banget, nggak potensi bangetan. Dari situ nggak bisa makan di tempat juga. Dari situ aku putuskan aku harus pindah, dan aku nyewa ruko ini, oke. Ban sewa ruko itu berat, ban sewa ruko itu udah berat ya kan. Aku belum balik modal, dari modalku custom bakaran, beli alat-alat, semua belum balik modal. Dari sini aku share lagi, aku bukan siapa-siapa, aku nggak punya siapa-siapa, aku bukan orang yang terkenal, aku cuma pengen mulai bisnis. Aku termotivator dari motivasi kondang kayak gitu. Kalau kamu pengen jadi orang yang sukses, kamu bisnis kayak gitu. Dan aku bisnis, aku beranikan resign dari tempat kerjaku. And then tapi aku nggak apa-apa, tapi aku yakin ini aku proses. Dan semua kan awal bisnis itu kita memang harus rugi. Aku percaya awal bisnis itu kita harus rugi. Awal bisnis itu kita harus berani rugi. Nggak ada bisnis yang ujuk-ujuknya langsung jadi, nggak ada.
kita harus rugi, kita harus punya kerugian dulu, kita harus rugi dulu. Ya buat kalian siapapun yang mau bisnis apapun itu, kuatin mental kalian. Kita berdoa bersama-sama, semoga Tuhan itu bisa ngasih jalan kita, semoga kita bisa kuat bertahan, apalagi di sekarang ini pandemi ya, banyak bisnis yang berhentikan juga. Ini aku buka dari jam 11 tadi juga belum laku, tapi nggak apa-apa, aku cuma berharap masih ada rezekiku aja. Aku masih berharap aku bisa terusin bisnisku ini sampai nanti aku berkembang, sampai aku nanti bisa membantu orang-orang yang di luar sana, bisnisku bisa besar. Karena itu memang cita-citaku. Karena memang cita-citaku, aku bisa mempunyai sebuah, ya setidaknya ya, membantu orang di luar sana yang membutuhkan pekerjaan. Sama aku bisa bantu kayak gitu. Karena aku tahu di luar sana itu masih banyak orang-orang yang lebih susah dari aku. Tapi ya nggak apa-apa, ini pengalaman dari segi aku ya guys. Ini pengalaman murni dari aku yang aku tuh nggak punya privilege. Orang tua aku dari orang tua yang biasa aja. Ini pengalamanku aja yang aku mau ceritain sama kalian. Kalau kalian sekarang mengalami sama kayak aku, kalian harus semangat. Maaf ya fisik ya, ini soalnya di pinggir jalan banget. Kalau kalian ngalamin seperti aku yang sedang bisnisnya ya di Bontang-Banteng kan, apalagi awalan seperti aku ini, kalian harus semangat. Semoga masih ada rezeki buat kita ya, sebulan tombok-tombok kayak gitu ya. Memang itu udah wajar ya, menurut aku udah wajar. Kalau bisnis kuliner tuh nggak langsung, bisnis apapun itu nggak langsung, kecuali kamu punya jalan tol. Ibaratnya punya jalan tol ya, ibaratnya kayak Kaisang itu anaknya Pak Presiden, nah itu udah dikenal sama semua orang. Kalau kita masyarakat umum beda lagi tuh urusannya itu. Kita bukan siapa-siapa, kita nggak punya jalan tol, kita cuma punya Tuhan. Kita cuma punya Tuhan yang kita cuma setiap saat bisa berdoa, minta keajaiban sama Tuhan biar bisnis kita itu dilariskan. Buat teman-temanku semua, semangat ya yang ada di luar sana. Kalau kalian mau coba nyicipin masakanku, boleh juga. Kita sharing-sharing. Aku sekarang buka outlet pertama aku itu di Jalan Parangtritis, tepatnya di Kidul TPR Parangtritis, Selatan TPR Parangtritis, kurang lebih 200 km menuju arah Pantai Parangtritis. Kalau kamu mau lihat ayam-ayam yang udah aku bakar, nanti aku share lagi gimana cara bakarnya ayam aku, gimana caranya pengolahan ayam aku. Nih aku share tempat jualan dulu ya, sebentar. Pakai kamera depan aja, soalnya aku juga nggak punya kamera yang bagus buat ngevlog kayak gitu. Aku juga bukan vlogger. Nih aku lihat share. Nah ini situasi jualanku kayak gini. Ini masih sepi ya, masih sepi. Ini kondisi jalanan kayak gini. Ini kondisi bakaranku kayak gini. Bentar, nggak bisa ya. Ini ayam yang belum aku bakar guys. Ini baru ada kuku, paha, sayap, tapi semuanya belum lagi. Oke, itu dari aku aja sih buat kalian, buat sharing-sharing. Kalau kalian UMKM ke bawah seperti aku, kalian harus kuat, kalian harus strong, karena ini memang yang harus dilalui seperti kita ini. Kalau kita itu balik lagi, kita nggak punya privilege, kita harus tetap semangat. Next nanti aku
upload videoku pas bakar-bakar ya. Aku mohon bantuan kalian ya, ikuti channel aku, ikuti vlog aku ini. Ini aku vlog lewat HP karena aku tuh nggak punya kamera yang bagus. Aku ngevlog lewat HP aja, nggak punya kamera yang bagus. Maaf ya. Kalau suaranya kabur, gambarnya kabur ya maafin ya. Nanti aku perbaiki lagi. Aku cuma mau bagi pengalaman aja, kita saling menguatkan. Karena kita kan nggak selamanya kerja ikut orang ya, kita harus bisa mandiri. Dan kita itu kalau bisa harus bisa membuka lowongan pekerjaan juga untuk orang lain. Jadinya cukup sekian ya sharing-sharing dari aku. Aku mohon bantu like, subscribe, apalagi itu komen, share nggak apa-apa, share juga nggak apa-apa. Nanti ini pengalaman pribadiku. Nanti aku kalau pas bakaran kayak gitu aku videoin ya. Bye, see you. Terima kasih, semangat kalian semua.